Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Rifki di Ngobat Virtual. Dan kali ini tanggal 10 besok Fight Night 45 bakal dimulai. Dan ada dua title fight, Adi Rominto lawan Jeremy, dan satu lagi Aib Saifuddin lawan Laude. Dan sekarang gue mau coba undang untuk ngobrol salah satu champion yang akan tanding besok. Kita udah undang dan orangnya sudah melambai. Ada orangnya asal Ciamis, tinggal di Purwakarta. Udah undang dan dia akan ketemu Laude. Dan ini kalau nggak salah title fight pertama buat Adi Rominto dan kedua buat Aib Saifuddin. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Kumaha Aib, damang. Sehat, alhamdulillah. Baru bangun kayaknya nih. Enggak sih, cuma biasalah malas-malasan dulu. Waduh, malas-malasan ini. Pertandingan besok masih sempat malas-malasan ini. Iyalah, istirahat sekalian fokus ke berat badan sekarang. Oh, tapi udah 99% udah persiapan. Hampir dikit lagi, 3 ons lagi lah gampang. 3 ons gampang ya. Insya Allah lah. Biasa nurunin 10 kilo berarti ya. Wah, Kemarin kurang lebih 7 kilo. 7 kilo kemarin nurunin. 8 kilo lah hampir. Berapa lama itu, Ed? Intensnya ya mungkin 2 mingguan ya. Oh, 2 2 minggu. mingguan. 8 kilo. Saya 6 tahun Ya, 3 kilo nggak turun-turun. Itu mah nggak niat, Eren. 6 tahun nggak turun-turun. Nggak serius. Nggak serius itu mah nurunin apa. Ini title fight kedua buat Aib ya? Ya, title fight kedua. Kedua. Kemarin Title lawan defense kedua ya. yang kedua. Kemarin lawan Lampot, Aib sempat ngomong kurang puas. Betul. Sempat. Itu Karena performa ya, performa saya di waktu itu nggak bisa dibilang nggak seperti yang saya ekspektasikan lah gitu, nggak seperti yang saya harapkan. Karena ya Bang Lahmot cadas banget lah, bagus banget mainnya. Jadi saya merasa, aduh saya tuh harusnya lebih dari ini gitu. oh gitu. Tapi ya alhamdulillah Allah masih kasih kemenangan. Sekarang gimana, Aib? Ketemu lawan yang lebih muda. Aib bilang sendiri orangnya lebih strikingnya lebih bagus. Aib sendiri gitu lawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang saya berada dalam keadaan terbaik saya. Jadi ya saya juga penasaran besok mau kayak gimana jadinya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang memuaskan lah, itu aja sih. Karena saya rasa persiapan yang sekarang itu lebih baik daripada persiapan pertandingan saya yang sebelumnya gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa puas dengan performa saya sendiri. Oh, berarti harusnya bisa memuaskan Aib nanti ya dibanding waktu lawan Lamhot. Ya, betul. Karena entah kenapa saya tuh suka mikir gini, Kang. Kadang ya kepuasan itu didapat bukan cuma dari kemenangan. Kemenangan kalau menang ya pasti puas lah gitu. Dengan apapun cara kita menang ya pasti ya, yang namanya menang pasti puas gitu. Tapi ada satu hal yang membuat kita berasa lebih puas gitu. Kadang saya kalah pun kalau saya bisa all out gitu, saya ngerasa wah saya puas nih dengan performa saya gitu. Dia menang ya karena memang berarti dia latihannya lebih bagus, teknik dia lebih bagus. Jadi ya wajar namanya kompetisi, ada menang ada kalahnya gitu. Tapi yang penting gimana caranya kita bisa puas untuk diri kita sendiri gitu dengan menampilkan apa yang terbaik yang kita punya gitu. Bisa ngeluarin semuanya lah gitu, all aja. Nah, berarti ngomong-ngomong pertandingan kalah tapi puas, salah satunya lawan Paul itu gimana? Termasuk puas? Nah, salah satunya saya pas lawan Paul di situ, karena ya waktu itu saya masih baru ya, teknik saya belum, saya latihan juga masih mungkin nggak sebaik dan sebagus sekarang gitu. Saya ngerasa itulah gitu penampilan terbaik yang saya bisa lakukan di waktu itu gitu. Jadi meskipun saya hancur babak belur di waktu itu, tapi saya ngerasa bangganya itu, wah
ternyata gue bisa gitu ngelewatinnya, jadi ya alhamdulillah puas juga. Waktu itu berapa jahitan ya? Duh, lupa ya, soalnya kan dijahitnya tuh di dalamnya di sini. Dalam hidung sini. Di dalam, jadi kata dokternya itu dia dari dalam di sini. Saya juga awalnya wah jangan-jangan ntar saya ada bekas jahitan lagi di sini gitu. Heeh. Udah nggak tampangkan segini adanya, ditambah ada bekas jahitan Waduh. makin tapi ternyata dokter punya cara lain gitu, jadi dia dari dalam gitu, jadi ya alhamdulillah sekarang, cuma memang agak mancungnya ke dalam gitu, nggak ke depan ya. Terus ngelihat Laude sekarang lawan AF, AF gimana ngelihatnya? Beda nggak sama lawan-lawan sebelumnya? Yang pasti beda, yang pasti beda banget. Kalau saya pendapat saya, opini saya ya, lawan sekarang ini bisa saya bilang lawan terbaik, lawan terberat, lawan terbaik yang bakal saya hadapi di divisi ini gitu, di featherweight itu dia. Kenapa? Jadi karena dilihat dari backgroundnya ya, gimana pun juga dia tuh salah satu petarung elit gitu. Petarung elit itu dia tuh udah masuk kancah dunia gitu, dan ini tuh juga jadi sebuah kesempatan besar juga buat saya gitu untuk bisa bertanding dengan orang seperti dia tuh, kesempatan besar. Mungkin orang tuh bisa bertanding lawan dia tuh harus masuk pon dulu, harus apa dulu gitu. Nah, saya di One Pride disediakan tempat gitu untuk bertanding melawan striker elit lah kalau saya boleh sebut. Ya kesempatan besar buat saya gitu, dan pasti dapat ada pelajaran yang bisa saya ambil gitu, banyak mungkin pelajaran yang bisa saya ambil yang bisa membuat saya jadi mudah-mudahan lebih baik lagi di kedepannya, apapun hasilnya nanti. Saya bersyukur lah gitu dapat kesempatan bertanding sekarang. Ini lucu nih statementnya. AF yang champion, tapi AF yang mengagumi lawan. Itu bukan bagian dari permainan cywar mental atau gimana nih? Pura-pura merendah, pura-pura merendah. Enggak. Saya itu merasa termasuk tipikal orang yang nggak bisa disetting, yang nggak bisa bikin cywar gitu. Makanya kalau dibilang ayo bikin cywar, aduh itu rasanya tuh berat banget buat saya gitu. Saya mending disuruh latihan habis-habisan daripada disuruh drama gimana gitu. Jadi saya mah ya saya aja kayak gini gitu, dan yang saya rasakan sekarang ya seperti itu gitu. Kayak apa ya, saya tuh nggak pernah gitu ngalamin kayak orang lain bisa bertanding di PON, di Porda, jangan kan PON, masuk Porda, masuk Pelatda aja tuh saya tuh nggak pernah gitu. Dan sekarang tuh ada kesempatan buat bertanding orang yang kalibernya lebih tinggi gitu daripada saya, jadi wow, it's amazing. Ini lucu nih, champion emas sama lawannya yang kelas dunia gitu ya. Ya keren pokoknya. Gimana jadi rasanya itu kayak berdebar gimana gitu. Waduh. Ini kayaknya bagian dari perang mental AF nih, pura-pura merendah kayaknya. Kalau dibilang pura-pura merendah ya buat apa juga sih ya, cuma ya saya ngerasa kayak gitu sih bang, jadi apa ya inilah yang saya rasain gitu. Tapi bukan berarti AF udah menyerah di awal dong dengan ngelihat lawannya kayak gitu. Bukan. No, bukan kayak gitu. Saya tuh mikirnya gini, saya dulu pernah punya pikiran, kalau kamu mau jadi yang terbaik, ya kalahkan yang terbaik gitu. Oke. Nah, dan orang yang saya lawan sekarang tuh bisa dibilang ya salah satu orang yang terbaik di bidangnya. Saya striker, dia juga striker gitu. Kalau saya ingin menobatkan diri saya sebagai seorang striker terbaik ya, salah satu caranya apa ya, itu harus mengalahkan orang yang lebih baik dari saya menurut saya gitu. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang baik gitu buat saya untuk menjelaskan pada orang-orang atau menunjukkan pada orang-orang bahwa saya tuh bisa gitu lebih baik gitu, bahwa saya tuh yang terbaik di kelas saya gitu. Dan makanya saya bilang itu kesempatan besar gitu buat saya. Berarti secara langsung AF mengakui kalau Lauda itu memang ada di atas AF dari segi teknik. Kalau saya lihat sih mungkin seperti itu. Dari jam terbang ya, kalau dari kita kan nggak tahu ya, sebelum nanti Sabtu malam kita nggak tahu siapa yang terbaik. Cuma kalau saya lihat dia tuh punya kelebihan salah satu yang saya nggak punya.
dan kesempatan baik buat saya gitu untuk menentukan sebenarnya siapa sih yang terbaik. Ibaratkan gini, dia punya warna, saya punya warna, kita aduin mana yang lebih kuat gitu, mana yang lebih bagus gitu. Wah, ini Kayak gitu. berarti akan menjadi pertandingan yang seru nih. Kira-kira akan striking atau MMA nanti permainan? Nah, untuk itu saya nggak tahu nih, karena kalau untuk saya pikir ya, untuk menghadapi orang seperti Laude yang punya disiplin lebih lama gitu ya di dunia bela diri, lebih lama dari saya ya, yang pastinya nggak boleh bermain sembarangan gitu. Saya harus berusaha bermain lebih sabar, lebih cerdas lagi, lebih tenang lagi. Kalau enggak, ya sudah bisa dipastikan saya bakal kalah dari dia gitu. Kalau saya bermain sembrono, makanya saya bakal berusaha. Mudah-mudahan saya bisa bermain tenang, bisa bermain cerdas, dan akhirnya kemenangan bisa saya dapatkan gitu. Mudah-mudahan. Amin. Nah, Aep sendiri ngelihat persaingan di Feder sekarang gimana? Misalnya seandainya Aep nanti menang lawan Laude. Wah, Lawan yang banyak. yang pengen Aep lawan siapa nanti setelah Laude kalau menang? Kalau sekarang kan udah ada ya kontender fight yang sebelumnya kan udah ada ya, pasti kalau misalkan sekarang saya menang pasti bakal ada kontender yang berikutnya tuh Ephraim Ginting. Ya udah bisa udah bisa dipastikan kan dia yang melawan jadi lawan berikutnya. Dan saya pikir misal ya mudah-mudahan saya menang nanti, Ephraim Ginting juga lawan yang bagus buat saya karena apa? Saya sebelumnya lawan striker misal lawan Laude. Berikutnya saya melawan Ephraim Ginting, dan saya lihat Ephraim Ginting tuh petarung komplit gitu, dia nggak mengandalkan cuma strikingnya aja gitu. Saya lihat pas begitu bertanding melawan, aduh siapa yang terakhir dia kemarin, Lawan, aduh lupa saya juga jadinya. di pertarungan kontender sebelumnya gitu dia ngelawan orang yang lebih tinggi, dia bermain gitu benar-benar dia dari jangkauan kalah, dia adu striking mungkin 50-50 buat dia gitu. Akhirnya dia seruduk bawa ke bawah. Wah, ini cerdas banget. Makanya saya itu Ananda Itu Zulfikar Hilafok. Hilaf. Betul, Ya, Nanda Fikar. itu. Terima kasih Nanda. Makasih Kang Nanda. Nah iya, pas lawan Hilafok saya lihat kayak gitu, dia petarung bagus, ini petarung cerdas gitu, ditambah dia berada di klub yang menurut saya bisa dibilang salah satu terbaik lah di Indonesia. Wah, ini bakal jadi lawan yang bagus buat saya berikutnya gitu. Kalau misal nanti mudah-mudahan saya menang gitu di pertandingan ini. Amin, amin, amin. Tapi Aep sendiri memang mengakui sekarang di Feder tuh persaingan makin berbahaya ya. Makin ramai, Apalagi Hafid kan sekarang kalau dilihat sering upload dia latihan striking, wah, betul. gitu kan. Bakal makin pokoknya mungkin setahun ke depan tuh kalau saya bilang ya, divisi Feder bakal divisi paling ramai. Karena banyak petarung-petarung yang saya bilang dia berevolusi gitu, kayak misal saya lihat Bang Lamhot, dulu dia latihan di mana, sekarang pindah ke Bali MMA. Ya, jadi wah ini bakal ramai. Menurut saya setahun ke depan bakal jadi divisi paling ramai featherweight. Berarti Aep juga harus lebih berkembang lagi dong. Itu dia. Orang itu bakal berkembang kalau dia dihadapkan dengan tantangan yang lebih tinggi. Saya pikir begitu. Misal saya bertanding contohnya sekarang saya bertanding damar contoh lagi saya sekarang ditantang melawan Laude Abdul Haris yang sekarang, otomatis persiapan saya yang sebelumnya tuh nggak bisa dilakukan lagi sekarang gitu, dan artinya harus ada perubahan gitu dari segi persiapan, dan hal-hal seperti itu tuh yang membuat orang menjadi lebih bagus, lebih baik gitu. Jadi kalau misal bisa dibilang featherweight fighternya makin bagus, ya menurut saya makin orang-orang yang ada di divisi ini tuh bakal makin jago juga gitu, termasuk sang juaranya, dia harus terus ini, kalau nggak ya bakal kelewat, bakal kalah. Pertanyaan yang banyak orang tunggu, Aep bakal yakin menang berapa ronde? Nah itu tuh salah satu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, karena ya mau bagaimanapun juga nggak ada yang tahu ya dengan namanya pertandingan,
nggak ada yang tahu tiba-tiba bakal menang apa via apa, tiba-tiba bahkan tiba-tiba yang udah diyakinin bakal menang ternyata tiba-tiba kalah. Nah itu tuh salah satu nggak apa ya, nggak bisa saya pastikan gitu. Yang pasti saya mau bermain menjalani seluruh pertandingan dengan enjoy, dengan tenang, dengan nikmat lah, dengan hikmat gitu, supaya selesai bertanding itu saya puas gitu, itu yang saya kejar. Berarti kalau dari statement Aep kayaknya akan pertandingan panjang nih sampai 5 ronde kemungkinan. Kemungkinan ya bisa jadi bertanding panjang, bisa juga cepat, ya kita lihat aja nanti lah. Makanya pada nonton nanti Sabtu malam. Nah, Sabtu malam jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 itu pertandingannya seru-seru ya. Terus lama banget tuh, ada Bang Jeremy sama Adi Wominto itu. Kalau Aep sendiri, Adi Jeremy dukung siapa? Nah, saya nggak bisa ini, saya juga itu pokoknya bakal seru. Saya nggak bisa bilang siapa yang bakal menang, cuma ini bakal seru banget, keren dua-duanya. Kalau seandainya disuruh milih, Kayaknya Bang Jeremy ya. Bang Jeremy, kenapa? Saya tuh pernah lihat pertandingan Jeremy lawan Step Wardi. Ya. Wah, menurut saya tuh gila, mentalnya bagus banget. Suka. Keren lah, keren. Di antara partai empat yang... tapi gimana? Tapi yang namanya pertandingan kan kadang nggak sesuai prediksi ya gitu. Bisa aja nanti Bang Adi Wominto yang menang. Saya penasaran sebenarnya. Aep nih banyak orang dipanggil, kita keluar dari pertandingan, dipanggil Ajo. Aep nih orang Sunda atau orang Sumatera? Saya itu aslinya orang Ciamis, Kang, orang Ranca, orang Sunda asli. Orang Sunda asli? Sunda asli pisang. Ibu saya orang Panjalu, bapak saya orang Ranca. Panjalu Ciamis, jadi orang Ranca asli. Orang Ranca asli, berarti Ajo tuh cuma panggilan aja? Ajo tuh cuma panggilan aja, karena gara-gara saya tuh dulu dikerja ya. Nah, terus di tempat kerja itu dulunya ada karyawan namanya tuh Jojo. Saya tuh dibilangin sama dia, malah sampai sekarang. Tapi ya udah. Orang Sumatera Barat gitu kan. Ya, banyak yang nyangka kan, saya juga disangkanya orang-orang Padang kan, Ajo. Terus kalau dilihat postur muka disangkanya saya orang Medan gitu. Iya. Padahal mah Sanes tapi mah orang Sunda kan. Aduh, Sanes tapi orang Sunda. Mungkin ada yang pengen disampaikan kalau ada teman-teman dari Panjalu yang nonton di sini. Tua di rumah. Mohon doanya. Buat teman-teman orang Ciamis, mohon doanya, saya Sabtu malam ini bakal bertanding. Mudah-mudahan saya bisa bertanding maksimal dan keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Buat Laude dong. Buat Laude, ayo kita keluarin apa yang terbaik yang kamu punya, dan saya juga bakal ngeluarin apa yang terbaik saya punya. Kita tunjukkan performa terbaik kita masing-masing dan kita suguhkan pertandingan yang bisa dibilang itu bakal jadi pertandingan bersejarah di One Pride gitu. Waduh, jangan sampai nyesel nggak nonton, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Aep, thank you waktunya Aep, sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih, sama-sama. Semoga sukses dalam pertandingannya, karirnya, jodohnya, rezekinya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Amin. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi.